Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nona Vinky Novitayanti HN dengan NIM 18024050006, kelas 5A, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Melalui video ini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut dengan MSDM, sekaligus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah MSDM. Sebelum lanjut ke materi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yakni Ibu Dr. Marlina Bakri, SPD, MPD. Poin yang pertama yaitu mengenai pelatihan, pengembangan, dan evaluasi kinerja. Pelatihan atau biasa disebut dengan training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan, keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Yang kedua ada pengembangan atau development. Pengembangan atau development ini diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi di suatu perusahaan. Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pelatihan dan pengembangan itu sendiri adalah untuk memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, membantu memecahkan masalah operasional, dan memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya ada tujuan dari evaluasi kinerja. Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk meningkatkan saling pengertian di antara karyawan tentang persyaratan kinerja dan untuk mencatat serta mengakui hasil kerja seorang karyawan. Sedangkan manfaat pelatihan, pengembangan, dan evaluasi kinerja adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan, dan membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Poin yang kedua yaitu model aplikasi pemasaran. Aplikasi marketing merupakan aplikasi khusus untuk pemasaran atau aplikasi yang dapat digunakan pada berbagai perangkat seluler. Aplikasi ini bertujuan untuk menarik sebanyak mungkin pengguna untuk aplikasi atau widget dan menghasilkan pendapatan. Adapun tujuan dan manfaat aplikasi bagi manajemen pemasaran yaitu diharapkan mampu untuk menjangkau calon konsumen dengan biaya yang lebih murah, mampu menjangkau pasar global, dan dapat menyajikan promosi yang lebih baik. Poin yang ketiga ada kompensasi dan proteksi evaluasi pekerja, kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawannya, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Tujuan dari kompensasi sendiri yakni untuk mengendalikan biaya-biaya, menghargai pelaku yang diinginkan, dan dapat memenuhi peraturan legal. Contoh dari kompensasi langsung itu seperti bayaran pokok, misalnya gaji dan upah, bayaran prestasi, bayaran intensif seperti bonus dan komisi. Adapun kompensasi tidak langsung seperti program-program proteksi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan pensiun. Bayaran di luar jam kerja seperti liburan dan cuti, serta fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruangan kantor, dan area parkir. Selanjutnya yaitu poin yang keempat mengenai kelayakan dan keadilan pengupahan. Keadilan upah adalah suatu fundamental dari sistem kompensasi. Pernyataan seperti perlakuan yang adil untuk semua pegawai mengimplikasikan sebuah perhatian terhadap keadilan. Tujuan keadilan berusaha untuk menjamin keadilan kompensasi untuk semua individu dalam hubungan ketenaga kerjaan. Menurut Shimamura pada tahun 2004, keadilan kompensasi terbagi menjadi 3, yakni keadilan eksternal, keadilan internal, dan keadilan individu. Yang pertama yaitu keadilan eksternal. Keadilan eksternal adalah tarif upah yang diberikan pantas dengan gaji yang berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan yang serupa di pasar tenaga kerja. Keadilan eksternal dinilai dengan membandingkan pekerjaan yang serupa antara organisasi yang terbandingkan.
Dua kondisi harus dipenuhi, yakni pekerjaan yang sedang diperbandingkan berusaha sama atau hampir sama, dan organisasi disurvei harus serupa ukuran, misi, dan sektornya. Yang kedua ada keadilan internal. Keadilan internal ini merupakan fungsi dari status relatif sebuah pekerjaan di dalam organisasi, nilai ekonomi, hasil pekerjaan, atau status sosial sebuah pekerjaan, seperti kekuasaan, pengaruh dan statusnya di dalam hierarki organisasi. Keadilan internal berhubungan dengan kemajemukan gaji di antara pekerja-pekerja yang berbeda di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga ada keadilan individu. Individu bekerja merasa bahwa dia diperlakukan secara wajar dibandingkan dengan rekan kerjanya. Jika seorang menerima kompensasi dari perusahaan, persepsi keadilan dipengaruhi oleh faktor rasio kompensasi terhadap masukan upaya, pendidikan, pelatihan, ketahanan, akan kondisi kerja yang merugikan dari seseorang dan perbandingan rasio ini dengan rasio pekerja lain yang dengannya terjadi kontak langsung. Selanjutnya yaitu kelayakan. Nah, selain masalah keadilan, maka dalam kompensasi perlu juga memperhatikan kelayakan. Nah, dalam arti upah yang diterima karyawan selain adil juga harus layak. Kelayakan ini bisa membandingkan upah jabatan yang sama pada perusahaan lain atau bisa juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi upah adalah seperti pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja, kedua, pemerintah, ketiga, biaya hidup, keempat, organisasi buruh, dan yang terakhir ada produktivitas. Poin selanjutnya ada hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan ini merupakan istilah baru dalam bidang ilmu hukum. Dalam pelaksanaannya secara operasional, tenaga kerja dibagi menjadi 3, yakni sebelum masuk kerja, dalam hubungan kerja, dan sesudah bekerja. Hubungan ketenaga kerjaan ada 2, yakni yang pertama perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, yakni buruh, mengikat dirinya untuk bekerja pada pihak lainnya seperti majikan. Dan perjanjian yang kedua yaitu perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini adalah semua perjanjian tertulis sehubungan dengan kondisi kerja yang diakhiri dengan penandatanganan oleh pengusaha. Selanjutnya ada poin yang keenam, yaitu hubungan antara karyawan dan industrial. Nah, hubungan industrial ini adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, karyawan, dan pemerintah, sehingga tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Tujuan hubungan industrial ini yaitu untuk menciptakan keadaan yang kondusif, dinamis, dan berkeadilan perusahaan. Cara menjalin hubungan baik antara karyawan dan pengusaha seperti melakukan outing, liburan, dan ajakan makan seperti makan siang pada jam istirahat. Selanjutnya yaitu poin yang ke-7 tentang pemberhentian dan pensiun. Nah, pemberhentian merupakan yang paling sensitif di dalam dunia ketenagakerjaan dan perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja baik untuk sementara maupun untuk selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan. Sedangkan pensiun adalah pemberhentian dengan hormat pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut dan dianggap sudah tidak produktif lagi atau setelah usianya 56 tahun. Kecuali tenaga kerja pengajar dan instruksi dapat berusia 65 tahun. Adapun bentuk-bentuk pensiun seperti karena batas usia, kemauan sendiri, sakit, meninggal, dan rekrutasi atau dinas. Sedangkan bentuk-bentuk pemberhentian kerja seperti pensiun, pemberhentian sementara, dan pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai MSDM.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.